Oke. Shalom, ketemu lagi dengan saya Gracia Pilo. Siang hari ini saya mau memberikan postingan pengajaran. Sebenarnya masih terkait dengan sesi pengajaran saya, pengajaran Islamologi dengan adik-adik mahasiswa dari STT RAI Batam. Di situ saya kasih PR buat tugas buat mahasiswa-mahasiswi di STT RAI mengenai tolong cari di dalam kitab Al-Maghazi kisah yang menuliskan tentang perintah Muhammad untuk menyergap dan merampok anak mantunya sendiri. Nah, ini nilai sudah keluar, sudah selesai. Nah, pertanyaan yang saya berikan yang merupakan tugas buat mahasiswa-mahasiswi STT RAI, ini yang saya jadikan postingan agar semua orang tahu bahwa Muhammad melakukan banyak sekali peperangan, baik peperangan dalam kategori membela diri maupun peperangan dalam pengertian itu merampas atau merampok pihak-pihak lain. Nah, yuk kita sekarang lihat jawaban dari tugas yang saya berikan. Loh, ini kok double ya, Pak? Kok double ya? Sebenarnya masih terkait Halo, dengan... Gus. Kok double ya suaranya? Sesi pengajaran saya, pengajaran Islamologi. Mungkin apa namanya, Pak? YouTube-nya belum dimatiin. YouTube-nya dari YouTube. YouTube ya. Oke. Ya ampun ya, YouTube-nya nyala. Jadi double bergaung. Saya minta maaf. Oke, kita fokus kawan-kawan ke presentasi jawaban tentang pertanyaan saya terhadap mahasiswa-mahasiswi STT RAI. Jadi mungkin orang nggak banyak tahu karena mungkin kurang banyak membaca buku bahwa Muhammad pernah memberikan perintah perampokan penyergapan terhadap rombongan pedagang di mana di salah satu anggota rombongan itu yang dirampok itu adalah menantunya sendiri. Yuk kita lihat. Jadi itu perintah Muhammad. Memang di dalam kitab Al-Maghazi peperangan dan penyergapan kafilah-kafilah, kabilah-kabilah, karavan-karavan itu memang perintah Muhammad. Tapi peperangan-peperangan, penyergapan-penyergapan semacam ini kurang dibahas, jarang dibahas. Malah yang saya lihat di banyak, bukan hanya beberapa sih, banyak ceramah-ceramah, kalau membicarakan peperangan Muhammad, dipilih peperangan-peperangan perang Khandaq, perang Khaibar, perang-perang yang besar, yang diberikan pembenaran ini membela diri. Ya benar untuk kasus peperangan-peperangan yang tertentu itu. Tapi apakah semua perang yang dilancarkan Muhammad kategorinya membela diri? Apa yang ditulis di dalam kitab Al-Maghazi dan Tabaqat Al-Kubro itu beda. Banyak penyerangan, penyergapan, perampokan itu bukan membela diri, tapi memang merampas harta benda. Jadi kalau kita lihat ceramah-ceramah yang selama ini beredar di mana-mana di YouTube, itu Islam adalah korban, victim, sehingga mereka melakukan pembelaan diri. Tetapi peperangan yang merupakan penyerangan, penyergapan, perampokan atas perintah Muhammad ini jarang dibahas. Saya belum pernah melihat pengulasan secara detail dari ulama-ulama di YouTube. Untuk mengenai data-data perang Muhammad, sejarahnya Muhammad, ada 3 buku kuno di dalam literatur Islam yang menjadi acuan seluruh dunia. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ini revisi dari tulisannya Ibnu Ishaq, dia hidup di abad ketiga. Buku kedua yang lebih kuno, Tabaqat Al-Kubro Ibnu Sa'ad,
ini hidup di antara abad 2 abad ketiga, dan yang paling tua itu Al-Maghazi yang ditulis oleh Al-Waqidi yang hidup di abad kedua Masehi. Jadi bagi semua pemirsa yang menginginkan belajar tentang Islam, ini 3 buku tertua, buku primer untuk mendapatkan data-data tentang Muhammad dan perilaku orang-orang Muslim awal. Al-Maghazi itu artinya kitab peperangan-peperangannya Muhammad. Kekhususan kitab Al-Maghazi, dia hanya mendata semua peperangan-peperangan Muhammad. Mana kitabnya ya? Kitabnya tebal. Sebentar ya, saya ambilkan kitabnya ya. Sebentar. Ini kitab Al-Maghazi, ini tebal sekali. Ini hampir 1.200 halaman. Ini kitab Al-Maghazi. 1.200 halaman ini hanya khusus menceritakan peperangan-peperangan Muhammad. Artinya, kalau sampai 1.200 halaman hanya untuk nyatet perang, peperangan yang dilakukan Muhammad, itu bukan 1, 2, 3 peperangan. Bayangkan, 1.200 halaman hanya untuk menceritakan peperangan-peperangannya Muhammad. Jadi banyak sekali peperangan. Penyergapan-penyergapan yang jarang dibahas sama ustadz-ustadz di YouTube, itu penyergapan-penyergapan pedagang-pedagang, kafilah-kafilah, rombongan-rombongan karavan, perampokan-perampokan di jalur-jalur perdagangan di padang gurun. Dan ada satu catatan di dalam kitab Al-Maghazi ini yang saya suruhkan kepada mahasiswa untuk mencari. Muhammad mengutus Sa'id bin Haritsa untuk melakukan perampokan penyergapan, di mana di dalam rombongan itu ada mantunya sendiri. Ini tugas saya kepada mahasiswa-mahasiswi Islamologi di STT-nya Pak Diki Gadas kapan hari. Tapi yang saya baca di dalam buku ini, perintah penyerangan, penyergapan, itu ditulis di dalam terjemahannya di dalam buku ini dalam gaya bahasa yang eufemisme, diperlembut. Penyergapan, penghadangan ditulis dalam bahasa terjemahannya ekspedisi. Ekspedisi apa? Itu penghadangan kok. Jadi instruksi Muhammad untuk penyerangan dan penghadangan ini beda. Beda dengan perang-perang yang umumnya dibicarakan di dalam ceramah-ceramah pengajian. Karena di dalam penyerangan ini, itu memang fokusnya merampas ternak dan harta. Bukan membela diri. Ini contoh dia. Di dalam kitab Al-Maghazi, Muhammad pernah mengutus anak adopsinya dia, Sa'id bin Haritsa, anak angkatnya, untuk melakukan penyergapan ke daerah Is. Karena Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah bahwa dia boleh menikahi istri anak mantunya karena sudah dapat ayatnya sudah turun. Sa'id bin Haritsa yang mengantar sendiri istrinya kepada bapak angkatnya Muhammad. Dan setelah Sa'id bin Haritsa mengantarkan anak angkatnya Muhammad ini datang dan menyerahkan istrinya Zainab, Muhammad langsung membawa masuk Aisyah ke kamar dan melakukan yang sewajarnya dilakukan suami istri. Jadi Zainab bin Jasi, istrinya Sa'id bin Haritsa ini, satu-satunya istrinya Muhammad, mantan mantunya, istri anak angkat, yang dinikahi tanpa ijab kabul, tanpa saksi, dan tanpa wali. Begitu Sa'id datang dan menyerahkan istrinya, wahai Nabi, saya sudah menyelesaikan urusan saya dengan Zainab. Saya sudah ceraikan dia. Saya serahkan kepada Anda. Diterimanya istrinya itu,
Kemudian Said pulang, Zainab langsung melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri di kamarnya Muhammad. Nih. Dan Said bin Haritsah inilah yang diutus Muhammad melakukan penyergapan di daerah Is. Ini penyergapan menurut saya. Ya kita baca ya. Kalau terjemahnya diperhalus sekarang. Ekspedisi Said bin Haritsah ke Is. Musa bin Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepadaku dari ayahnya, yang mengatakan, ketika Rasulullah kembali dari penyerbuan Gabah, beliau mendengar, dia dapat informasi, bahwa ada karavan pedagang-pedagang orang Quraisy mendekat dari arah Syam, dari arah Syria. Begitu ada informasi ada rombongan pedagang dari Syria lewat, maka beliau mengirim Said bin Haritsah, anak angkatnya ini, pergi bersama 170 penunggang kuda. Dan mereka menangkap karavan itu beserta isinya. Jadi Said diperintah untuk menyergap, menangkap karavan itu, dan mengambil semua isi yang ada di rombongan ini. Saat itu mereka mendapatkan banyak perak milik Safwan bin Umayyah. Para tahanan pria yang berada di dalam karavan, termasuk orang yang dirampok itu, yang dirampasi perak-peraknya, perdagangannya itu adalah Abul As. Ada orang bernama Abul As. Abul As ini mantunya Muhammad sendiri. Rabi dan Mugira bin Muawiyah bin Abul As. Jadi Abul As, Rabi, Mugira bin Muawiyah bin Abul As. Sementara Abul As tidak menunda kedatangannya ke Madinah dan menengok Zainab putri Rasulullah pada waktu fajar. Karena Zainab putri Rasulullah itu yang di Madinah itu adalah istrinya. Jadi begitu dirampok, dirampasi semua oleh Said bin Haritsah dengan 170 orang penunggang kuda, dia langsung pergi ke Madinah, tidak kemana-mana lagi, ketemu sama istrinya. Karena istrinya dia itu Zainab binti Muhammad, itu anaknya Muhammad sendiri. Yuk, kita teruskan ya. Dan, nah, sementara Abul As tidak menunda kedatangannya ke Madinah. Jadi nggak nahanan lagi, langsung dia meneruskan perjalanan secepat mungkin sampai ke Madinah dan menengok Zainab putri Rasulullah pada waktu fajar. Karena Zainab adalah istrinya. Dan Abul As meminta Zainab melindungi dirinya. Zainab, tolong lindungi aku. Semua barangku, hasil daganganku, harta bendaku dirampok sama Said bin Haritsah atas perintah ayahmu. Saat Rasulullah sedang sholat subuh, Zainab, suami istrinya, menghadap bapaknya, berdiri di muka pintu dan berseru dengan suara tinggi. Zainab bela suaminya, datang ke rumahnya Muhammad dan dia berteriak, aku telah setuju untuk melindungi Abul As. Saya akan melindungi suami saya dari apa yang dia alami. Rasulullah berkata, wahai kalian, apakah kalian mendengar apa yang ku dengar? Ya, beliau berkata, demi dia yang jiwaku ada dalam genggamannya. Aku tidak tahu apapun mengenai hal ini sampai aku mendengar apa yang kalian dengar. Muslim satu dengan muslim lainnya ibarat tangan terhadap anggota tubuh yang lain. Dan bagian yang paling rendah pun bisa memberikan perlindungan. Maka kita akan melindungi siapapun yang ia lindungi. Saat Nabi kembali ke rumahnya, Zainab menemui beliau dan meminta beliau mengembalikan harta yang diambil dari Abul As. Muhammad menurutinya. Tetapi, nah anak tetapinya jangan anu dulu ya, baca dulu sampai selesai supaya tahu kisah ini. Oh, nah, tetapi kepotong. Oh, ini. Oh, ini ada yang nggak benar, kurang. Ada yang ini ada yang belum masuk, ada yang belum masuk nih.
Tetapi Abul As diwajibkan menceraikan Zainab, karena Abul As menantunya waktu itu belum Islam. Semuanya dikembalikan, tidak ada yang hilang. Dengan catatan, setelah ini dikembalikan, kamu harus bercerai, karena dia bukan Islam. Maaf ya, saya perbaiki dulu ya. Saya akan lengkapi di sini. Oke. Alasannya Muhammad bahwa Abul As itu tidak boleh menikahi Zainab karena Abul As bukan Islam. Oleh karena itu dia harus, setelah hartanya kembali, Zainab anaknya dia harus bercerai dengan Abul As. Bentar ya, sambil saya menunggu, saya perbaiki. Bentar. Tunggu 2 menit. Saya perbaiki PPT saya. Nah ini, oke. Terima kasih sudah sabar menunggu. Ini kelanjutannya, karena kalau saya tidak memperbaiki ini nanti kurang enak disaksikan. Jadi setelah ia memerintahkan Abul As untuk tidak mendekati Zainab, barangnya dikembalikan utuh, tidak ada yang hilang, tapi tidak boleh mendekati, diceraikan paksa dari anaknya, dan bahwa Zainab bukan miliknya selama ia masih musyrik. Jadi istrinya diceraikan paksa, dia harus bercerai selama dia tidak beragama Islam. Kemudian Rasulullah berbicara dengan para sahabatnya. Abul As telah membawa barang dagangan lebih dari 1 orang Quraisy. Kaum muslim mengembalikan semuanya kepadanya, bahkan mangkuk pembersih dan seutas tali, sehingga tidak ada yang bersisa. Abul As kembali ke Mekah dan membayar hutangnya kepada semua orang yang mengaku berpiutang kepadanya. Wahai kaum Quraisy, apakah ada yang tersisa di antara kalian? Mereka menjawab, tidak, demi Allah. Lalu ia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah dia kembali bayar hutang kepada orang-orang Quraisy di Mekah, dia bersyahadat masuk Islam. Sesungguhnya aku telah memeluk Islam di Madinah, dan apa yang mencegahku mengakui ini di Madinah adalah kekhawatiran bahwa kalian akan menganggap aku berpindah karena aku pergi membawa harta kalian. Setelah itu, ia kembali menemui Nabi dan mengembalikan Zainab kepadanya. Jadi setelah dia bersyahadat, terus dia ketemu Muhammad, saya sudah mengikrarkan syahadat, sekarang saya Islam, bukan lagi musyrik. Akhirnya Muhammad mengembalikan lagi Zainab binti Muhammad menjadi istrinya Abul As tadi. Sebuah pendapat mengatakan karavan telah mengambil jalur menuju Irak, dan ini sudah macam-macam lah. Nah, Muhammad bin Ibrahim mengatakan dakwan maula dari Aisyah, budaknya Aisyah yang dibebaskan, menceritakanku dari Aisyah bahwa Nabi berkata kepadanya, jaga tawanan ini. Lalu beliau keluar ruangan. Aisyah mengatakan,
Namun perhatianku teralih pada seorang perempuan yang sedang bercakap-cakap denganku. Dan tawanan yang disuruh jaga tadi meloloskan diri dan aku tidak melihat. Nabi masuk lagi dan beliau tidak melihat si tawanan dan dia bertanya, di mana tawanan tadi? Aku menjawab, demi Allah aku tidak tahu. Aku lalai menjaganya. Tetapi tadi ada di sini. Nabi berujar, semoga Allah memotong tanganmu. Ini ungkapan kemarahan. Disuruh jaga, nggak jaga. Gosip cerita sama orang lain sampai hilang nih tawanan. Lebih baik Tuhan memotong tanganmu. Semoga Allah memotong tanganmu. Ia mengatakan, setelah marah ngomong seperti itu, lalu beliau keluar dan berseru kepada pengikutnya, dan mereka pun mencari si tawanan dan menemukannya di Saurain. Dan mereka membawa kepada Nabi. Ketemu tawanannya ditunjukkan ke Muhammad. Esa mengatakan, Nabi mendatangiku, maka aku mengulurkan tanganku kepadanya. Kemudian beliau bertanya, ada apa denganmu? Ini loh tangan saya. Ini loh. Aku menjawab, aku memikirkan tentang bagaimana tanganku akan dipotong, seperti yang telah engkau pinta dalam doamu tentangku. Ia mengatakan, Nabi berdoa dan mengangkat kedua tangannya, lalu berkata, Ya Allah, aku ini manusia juga. Aku bisa masak, aku bisa marah, bisa emosi, dan aku menyesalinya, seperti juga laki-laki lainnya. Untuk laki-laki dan para wanita yang telah kudoakan buruk, ubahlah doa itu menjadi berkah. Jadi di saat Muhammad datang, Aisyah sudah pasrah, sudah potonganlah tanganku kalau memang kamu mau. Terus Muhammad yang khilaf, sadar menarik ucapannya. Saya ini manusia yang bisa khilaf, yang bisa emosi, yang bisa seperti orang lain lah kalau marah. Terus dia berdoa supaya ucapan yang buruk diubahkan menjadi berkah. Nah ini penggalan dari kisah yang ada uh, di dalam kitab Al-Maghazi ini. Ya, jadi Muhammad pernah memerintahkan sendiri kepada Said bin Haritsah untuk menyergap rombongan yang dia dengar akan datang dari Syria, rombongan pedagang, bukan satu orang, rombongan. Dan untuk menyergapnya itu dia memerintahkan Said bin Haritsah pergi dengan 170. Artinya memang benar-benar dipersiapkan untuk penyergapan ini. Ini tercatat dalam sejarah, dan yang disergap, dirampok adalah menantunya sendiri. Jadi kita lanjutkan. Ini ada konsekuensi menarik ini. Konsekuensinya yang mungkin kita bisa bayangkan, kita pikirkan tuh ini loh. Pada waktu Muhammad menyuruh penyergapan perampokan ke rombongan karavan yang datang dari Syria, perintah ini ditujukan kepada Said yang memimpin 170 orang penunggang kuda. Said, anak angkat, yang menyergap. Masa dia tidak kenal? Ini mantunya Muhammad, suaminya Zainab binti Muhammad. Kenal enggak? Said, anak angkatnya Muhammad yang disuruh nyergap, merampok, mengambil harta benda karavan pedagang yang dari Syria yang mau kembali ke Mekah. Karena dia adalah mantunya Muhammad sendiri, istrinya Zainab, tentulah si Said itu kenal siapa yang dia rampok. Tapi karena ini perintahnya Muhammad, aku nggak peduli kamu ini mantunya Muhammad apa tidak, karena Muhammad memerintahkan saya untuk menyergap, menghadang kamu, dan semua yang hartanya harus diambil, saya ambil. Dan jangan melawan, ini perintah Muhammad. Semua hartanya diambil, perak-perak semua diambil. Melaksanakan instruksinya Muhammad. Seperti yang tadi kita baca, setelah harta, uang, keuntungan dagang, perak-perak semua diambil, dia langsung pulang lapor ke Zainab. Zainab istrinya, Zainab binti Muhammad, dibedakan dengan Zainab binti Jasi. Zainab binti Jasi itu yang dikawini Muhammad, mantunya. Kalau Zainab binti Muhammad ini anaknya sendiri, datang membela suaminya yang dirampok. Tapi dikembalikan. Tidak ada yang hilang. Dengan catatan, kamu tidak boleh menjadi istrinya, kamu bukan istrinya, selama dia tidak menjadi Islam.
Nah, ini pertanyaan saya tuh begini. Kenapa sebelum kamu jadi nabi dan punya banyak pengikut, anakmu kamu nikahkan dengan Abul As yang dalam keadaan iman dan kepercayaannya yang dulu? Kenapa kamu kawinkan? Setelah mereka menikah membentuk rumah tangga, kamu perintah orang merampok dia dan rombongannya. Dan setelah harta bendanya dikembalikan atas desakannya desakannya Zainab, anaknya Muhammad, dia dipaksa bercerai. Nah, kalau memang kamu enggak mau lah, kenapa dulu dikawinkan? Karena enggak mungkin lah Abul As tiba-tiba ngawin anaknya Muhammad. Tiba-tiba itu kan pemerkosaan. Sebelum Anda jadi nabi, kenapa mengizinkan anakmu dinikahkan dengan orang bernama Abul As? Setelah kawin, belum Islam, dirampok dengan berbagai cerita yang kita baca. Ini kan sesuatu pertanyaan yang tidak mengganggu pikiran juga kalau kita baca. Setelah dia masuk Islam, baru Zainab yang sudah dikawinnya sebelumnya dikembalikan lagi. Ini yang Anda bisa dapat catatan tentang kisah Muhammad sebagaimana yang saya tugaskan anak-anak STT RAI di dalam kelas Islamologi yang saya ampu sebagai dosen Islamologi. Jadi kalau kita ngomong tentang tugas pengutusan penyergapan-penyergapan yang dalam tanda kutip terjemahnya ekspedisi, itu bukan ekspedisi jalan-jalan. Itu tugas untuk memantau siapa yang ada, apakah ada pedagang yang lewat. Kalau ada ternak, ada kelompok ternak atau pedagang, semua akan dirampok. Contoh ya, setelah ekspedisi ke di dalam kitab Al-Maghazi, Said ditugaskan lagi oleh Muhammad untuk melakukan ekspedisi penyergapan, penyerangan ke Taraf. Ini bukan membela diri. Ini untuk merampok harta benda atau mengambil ternak. Yuk kita baca. Usama bin Said al-Laitsi menceritakan kepadaku dari Imran bin Manah yang mengatakan Rasulullah mengirim Said bin Haritsah ke Taraf, tempat Bani Salabah bermukim. Ia bertolak ditemani 15 orang hingga mereka tiba di Taraf dan mengambil ternak dan domba. Jadi ditugaskan untuk mengambil ternak dan domba yang ada di daerah itu. Orang Badui lari karena takut Rasulullah akan mendatangi mereka. Karena yang datang ini anak angkatnya Muhammad, diambil semua ternak domba yang ada di sana. Orang Badui yang sedang mengembalakan ternaknya ketakutan. Kalau sampai mereka melawan, nanti Rasulullah akan datang dengan pasukannya. Lari dia, sudahlah sambil ambilan. Said bin Haritsah pun turun. Said bin Haritsah turun hingga pagi hari. Ia tiba di Madinah bersama hewan-hewan itu. Setelah dirampok, diambil semua ternaknya, Said balik membawa sekian banyak ternak ke Madinah. Orang Badui pun pergi mencarinya. Yang lain berusaha mencari di mana ternaknya kalau bisa diambil kembali, tapi mereka tidak mampu menemukan. Saya tiba dengan 20 ekor unta, tidak ada pertempuran dalam ekspedisi ini. Ini ekspedisi ini pastinya diperhalus. Tidak ada pertempuran dari penyergapan dan perampokan ini. Namun mereka pergi selama 4 malam. Ibnu Abi Sabra menceritakan kepadaku dari Abrus, dari Humaid bin Malik, dari mereka yang ikut dalam ekspedisi ini. Mereka mengambil 2 ekor unta atau domba dalam jumlah yang sepadan dengan unta, di mana 1 ekor unta sama ukurannya dengan 10 ekor domba. Sandi mereka di dalam pergi melakukan ekspedisi, yaitu penyergapan atau penghadangan, sandinya adalah bunuh, bunuh, bunuh. Ini. Jadi kalau Muhammad menyuruh seseorang dengan pasukan melakukan ekspedisi, ini bukan jalan-jalan, untuk pengintaian dan perampokan, penyergapan, sandinya adalah bunuh, bunuh, bunuh. Ya. Jadi ini saudara,
materi siang hari ini dadakan lagi nih, bahwa peperangan Muhammad itu ada yang bersifat membela diri, tapi ada yang tidak seperti yang kita baca. Jadi ya memang ini semua harus kita ketahui, supaya ilmu kita, pemahaman kita tentang Islam dan akhlak mulianya Muhammad itu kita bisa pahami. Ya kira-kira demikian, tunggu postingan-postingan saya selanjutnya. Gracia Pelo di channel Inyo Manis, Tuhan memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi.